Bulan Ramadan itu saking istimewanya, awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Apalagi malam ini kebetulan kita juga memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Banyak dari kita umat Islam saat ini sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita umat Islam saat ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan rumah belaka. Dan saya minta maaf, minta ridho, berapa banyak dari kita umat Islam di Merauke ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Bu, subhanallah Bu ya, kalau saudara-saudara saya di Merauke sedang melakukan pernikahan, saat ijab kabulnya gagah sekali. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai akad nikah, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi. Untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Al-Quran bisa turun ke tengah masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Ada panda yang seperti itu di sini? Yang mana? Nah, makanya dalam rangka memperingati nuzulul Quran malam hari ini, kita mempunyai tema momentum turunnya Al-Quran ini di tengah krisis moral. Makanya saya ingin cuma menyampaikan di nuzulul Quran malam hari ini sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Masajiduhum amirah wahiyya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo malam hari ini di nuzulul Quran kita renungkan hadis baginda Nabi ini, Pak. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya, Pak? Betul apa betul? Nggak usah jauh-jauh, ayo kita pecah. Saya ambil dari belakang dulu. Saya tanya, boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Merauke ini sekarang bagus-bagus apa tidak? Tuh, alhamdulillah. Surau musola yang ada di tempat kita sekarang megah-megah apa tidak, Pak? Beberapa musola saat ini menggunakan AC, bukan cuma masjid saja, betul? Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di Merauke ini, yang ada di Papua Selatan ini. Saat ini banyak fungsi masjid dan musola, enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Coba tengok sebelah kita, rata-rata yang mengisi masjid dan musola di daerah kita saat ini 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi di pinggir jalan, Pak. Apa salah Syauki anak muda cari warung kopi? Tidak salah, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan masjid ini, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat.
Di masjid baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, tentu. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Tapi jangan lupa, di masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid dijadikan baginda Nabi sebagai pusat kegiatan umat.